Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi pada MPLS hari yang ketiga. Wah, luar biasa, hari ini anak-anak sudah mengikuti dari hari pertama, hari kedua, dan sekarang kalian sudah sampai di hari yang ketiga. Nah, seperti biasa di hari-hari yang sebelumnya, kita akan memulai MPLS pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Miss Asna. Silahkan Miss Asna. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan kami masih bertemu kembali, di mana pada hari ini hari terakhir bagi kami untuk pengenalan lingkungan bagi sekolah kami SD BPK Penabur Rengas Dengklok. Kami bersyukur jika sampai saat ini Tuhan kami masih dalam keadaan sehat dan kami bisa bertemu dengan teman-teman kami meskipun dalam online, dalam jaringan online. Tuhan, kami bersyukur bahwa meski di rumah masing-masing kami dapat belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sepanjang pengenalan lingkungan yang sudah berlalu dan sampai hari ini kami bersyukur ada banyak hal yang sudah kami temukan dan kami tahu di lingkungan sekolah kami. Biarlah Tuhan, ketika kami nanti boleh bersama-sama di SD BPK Penabur dengan teman-teman yang lainnya, kami bersekolah bersama, dididik bersama oleh Bapak Ibu Guru yang mengajar kami di kelas masing-masing. Terima kasih Tuhan, kegiatan sepanjang hari ini dalam hari terakhir kami mengadakan kegiatan MPLS. Kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan kami dari pagi hingga juga akhirnya. Tuhan, dalam mengakhiri semua kegiatan ini, Tuhan tetap mempercayai, Tuhan tetap membimbing kami, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biar kami yang ada di rumah maupun Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah, senantiasa Tuhan berikan kesehatan sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Terima kasih. Inilah seluruh rangkaian kegiatan kami dari hari pertama hingga hari ini yang terakhir. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah berdoa untuk kegiatan hari ini. Sekarang apa ya yang akan kita lakukan untuk MPLS hari ketiga? Penasaran semuanya? Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu Mars BPK Penabur. Mari kita siapkan diri kita. Silahkan letakkan tangan kanan kita di dada di sebelah kiri, dan mari kita nyanyikan bersama-sama Mars BPK Penabur. Manusia
menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan dan bernyanyi bersama-sama dengan kami untuk menyanyikan Mars BPK Penabur dan mendengarkan visi misi BPK Penabur. Sekarang saatnya MPLS hari ketiga kita akan melihat fun class dari guru-guru bidang. Sudah tidak sabar? Oke, untuk yang pertama kita akan mengikuti fun class dari guru kita yang cantik menawan. Nah, ini dia. Kita persilahkan Miss Asna untuk membawakan fun class-nya. Hai, selamat pagi anak-anak. Salam sehat dari Miss Asna. Apa kabar di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini Miss Asna sangat senang dalam pertemuan kita kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Dan terlebih buat anak-anak yang pada hari ini bergabung di sekolah kita, yaitu anak kelas 1. Selamat datang ya, selamat bergabung, selamat belajar bersama-sama dengan teman-teman dan kakak kelas yang lain. Nah, anak-anak, hari ini Miss Asna akan belajar dengan tema nilai-nilai atau kebiasaan yang harus kita lakukan di rumah ataupun di sekolah. Nah, anak-anak, sebenarnya pembelajaran ini sudah sering anak-anak dengarkan ketika Miss Asna mengajar di kelas, dan itu ada di dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen maupun bimbingan konseling. Nah, kenapa Miss Asna mengambil tema ini? Tema ini Miss Asna ambil supaya kita tidak lupa kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan di rumah, kebiasaan yang baik, terutama buat anak-anak nih, karena sudah berapa bulan ya libur ya, jangan-jangan sudah lupa nih apa ya gitu. Nah, jadi sengaja bisa mengambil tema ini mengingatkan anak-anak untuk kembali melakukan hal-hal yang menjadi nilai-nilai atau karakter yang harus kita perbaharui terus dan kita kembangkan dalam diri kita masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar nilai-nilai apa saja sih yang harus tetap kita ingat dan harus kita lakukan di rumah maupun di sekolah. Nah, langsung aja ya anak-anak. Nah, yang pertama adalah aku anak yang
mandiri. Nah, anak-anak tahu anak yang mandiri itu yang bagaimana? Anak yang mandiri adalah anak yang bisa melakukan tugasnya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Nah, tanpa dibantu oleh orang lain. Terus kemudian apalagi sih kebiasaan itu? Aku mau mendengarkan orang lain pada saat berbicara. Nah, ini anak-anak yang selalu Miss Asna ingatkan di dalam kelas, ketika ada orang sedang berbicara atau bapak ibu guru yang sedang menjelaskan, atau pada saat teman memberikan pendapat, nah kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah aku anak yang sopan. Nah, anak yang sopan itu yang bagaimana anak-anak? Anak yang sopan itu contohnya ketika kita minta tolong kepada orang lain, maka jangan lupa anak-anak ucapkanlah kata tolong. Kemudian ketika anak-anak berbuat kesalahan, maka kita mengucapkan kata maaf. Nah, kalau kita sudah dibantu oleh orang lain, kita mengucapkan apa anak-anak? Kita mengucapkan kata terima kasih. Jangan lupa anak-anak, kalau kita sudah ditolong atau sudah dibantu oleh orang lain, selalu mengucapkan kata terima kasih. Ada banyak karakter yang lain juga. Contohnya yaitu aku mau merapikan mainanku. Nah, ini perlu anak-anak, apalagi anak-anak yang sedang di rumah ya. Masa liburan sekarang banyak, pasti suka mainnya di rumah. Nah, tapi diingatkan kembali apa anak-anak, jika kita bermain, jangan lupa merapikan mainannya. Jangan sampai yang merapikan mainan kita adalah mama atau papa. Aduh, anak BPK penabur kok yang merapikan mainannya mamanya sih, ya. Jangan sampai ya anak-anak. Jadi kita habis bermain harus merapikan mainan sendiri. Terus kemudian aku anak yang taat. Anak yang taat itu yang bagaimana? Anak yang taat itu adalah anak yang mau dengar-dengaran, anak yang mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua, misalnya ibu guru misalnya. Nah, dan terutama anak-anak tidak melawan terhadap siapa? Terhadap orang tua maupun guru. Nah, yang selanjutnya adalah aku anak yang rajin. Anak yang rajin itu yang bagaimana anak-anak? Anak yang rajin itu adalah setiap pekerjaannya dilakukan dengan senang hati, sukacita, selalu menyelesaikannya dengan tepat waktu. Jadi misalnya nih, ibu guru, bapak guru memberikan PR, dia langsung mengerjakan. Jadi sehingga ketika dia ke sekolah, PR-nya sudah selesai. Nah, kemudian ada lagi, aku anak yang berani mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru itu yang bagaimana anak-anak? Mencoba hal yang baru itu contoh nih, kita mengerjakan sesuatu, tapi kita tidak bisa mengerjakannya. Jangan langsung putus asa, aduh nggak bisa gitu ya. Jangan anak-anak. Tapi kita coba untuk mencoba untuk menyelesaikannya sendiri. Jadi kita cari gimana ya cara membuatnya itu sampai kita berhasil. Jadi artinya jangan pernah menyerah. Nah, terus kemudian aku suka menolong teman. Menolong teman yang bagaimana? Menolong teman contoh, kalau ada teman kita terjatuh, kita bisa tolong. Atau apabila ada teman kita yang sedang kesulitan belajar, anak-anak boleh tolong teman-temannya, diajarin teman-temannya supaya temannya bisa belajar juga seperti kamu. Nah, itu artinya apa? Kamu menjadi anak yang suka menolong teman. Terus kemudian aku menghargai
teman. Menghargai teman itu yang bagaimana anak-anak? Contoh, di kelasmu kita punya berbagai jenis suku. Ada yang suku Batak, ada mungkin yang juga seperti suku orang Cina begitu ya. Terus ada juga Jawa, ada juga suku Sunda misalnya gitu. Di kelas kita ada bermacam-macam, bahkan agama juga mungkin di kelas kita ada yang bermacam-macam. Nah, apakah dengan bermacam-macam itu kita jadi membeda-bedakan teman? Tidak, anak-anak. Jadi kita hargai teman kita yang berbeda dari kita. Nah, anak-anak, jika kamu dapat melakukan beberapa nilai yang sudah diajarkan oleh Miss Asna, maka kamu disebut dengan anak yang hebat, ya. Kamu adalah anak yang hebat. Nah, kenapa anak-anak kita mempelajari nilai-nilai yang begitu banyak? Banyak banget Miss Asna. Iya benar, anak-anak. Tapi ketika kita melakukan nilai-nilai ini di rumah maupun di sekolah, nah kamu sudah melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena nilai-nilai inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita, setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, dapat melakukan hal-hal yang baik. Nah anak-anak, itu pelajaran kita hari ini buat anak-anak semua. Jangan lupa anak-anak, setiap hari anak-anak harus berdoa. Doakan untuk orang tua, doakan untuk Bapak Ibu guru, doakan untuk bangsa dan negara kita, supaya semuanya di dalam lindungan Tuhan. Apalagi sekarang ini anak-anak, berdoa dong, berdoa untuk apa? Berdoa supaya negara kita dipulihkan oleh Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran di sekolah. Nah anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diajarkan oleh Miss Asna, anak-anak tidak melupakan begitu aja, tetapi melaksanakan di rumah dan juga melaksanakan nanti di sekolah. Nah, terima kasih anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Nah, menarik bukan pelajaran dari Miss Asna? Sebelum kita ke guru selanjutnya, Miss Haikil punya satu pertanyaan untuk kalian. Oke, pertanyaannya, sebutkan dan tuliskan tiga pelajaran atau catatan penting yang dapat kalian ambil dari pelajaran Miss Asna. 3 hal saja. Kalau sudah tahu jawabannya, segera kirim di nomor yang akan ditampilkan di akhir video. Oke anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan melihat, mendengarkan, dan menyimak fun class kita selanjutnya. Siapakah itu? Oke, kita langsung saja panggilkan dan saksikan fun class dari guru bidang bahasa Sunda. Kepada Pak Yanto, kami persilahkan. Wilujeng enjing kasadayana kepada lama. Dina dia Bapak boleh masihan materi pelajaran bahasa Sunda, mengenai pelajaran bahasa Sunda. Bahasa Sunda merupakan hiji bahasa wewengkon atau merupakan bahasa daerah di Jawa Barat, khususnya di Karawang. Urang diajarkan bahasa Sunda. Kumargi Karawang ayana di wewengkon Jawa Barat, itu bahasa Sunda diajarkan di masyarakat urang, khususnya di SDPTK Penambur SDK. Nah, untuk hari ini pembelajaran bahasa Sunda kita akan mempelajari sedikit mengenal huruf vokal yang sedikit berbeda dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sunda, bila bahasa Sunda mengenai huruf vokal ayat 7, yaitu A, I, U, E, O, E, E. Maksudnya apa?
Dengan ayat itu biasa tinggal apa tulis gitu. A, I, U, E, O, E. E agak pendek, E dibacanya agak panjang. Jadi kalian tahu sekarang ini untuk pelajaran bahasa Sunda khususnya bahwa huruf vokal itu tidak 5 lagi, tetapi ada berapa? Ada 7. Sekali lagi, A, I, U, E, O, E, E. Nah, untuk membedakannya dikasih tanda curug dalam bahasa Sunda atau checklist. Ini dibacanya E, ini dibacanya E, ini bacanya E, agak panjang. Penerapannya di dalam kalimat, contohnya anu nganggo E seperti diambil penting, banyak berang atau betul di awasnya ia ada panjang betul penting. Terus umpamanya ia di basihan tanda di basihan tanda juga yang harus meser apa meser ya, no? Meser, betul. Jadi dibacanya meser ya. Karena ada tanda curhat atau ada tanda di atas huruf E. Ini untuk membedakan antara mengenaan hiji vokal antara vokal bina bahasa Sunda. Selanjutnya pilih ayat hal keterangan anu bilang jelas, tuh Bapak dijelaskan dari. Baik, kita kembali lagi. Huruf vokal dalam bahasa Sunda itu sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Ingat ya, dalam bahasa Sunda huruf vokal atau huruf hidup sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia seperti tadi Bapak sebutkan, semua huruf vokalnya atau huruf vokal atau huruf hidupnya ada 5. A, I, U, E, O. Nah, dalam bahasa Sunda ini ada 7. A, I, U, E, O, E, E. E di sini dibacanya E agak pendek, E, ulangi, E. Kalau ini E, nggak panjang ya, E. Bisa kalian bedakan? E, E. Nah, sengaja atau memang sudah lazim dalam bahasa Sunda ini diberi tanda di atasnya dibacanya E, supaya kita tidak tertukar. Bisa dipahami anak-anak sampai situ? Bisa ya? Bapak yakin bisa? Nggak sulit kan dalam belajar bahasa Sunda? Nah, kalian tidak akan pernah susah dalam pelajaran apapun bila mana kalian memiliki rasa atau memiliki kemauan untuk belajar. Kita yang berasal dari wilayah lain atau dari wilayah bukan dari Sunda harus bisa Sunda. Mau tidak mau harus bisa bahasa Sunda. Karena apa? Karena kita berdiam diri di tempat atau di wewengkon, kalau dalam bahasa Sundanya wilayah di wewengkon Sunda, yaitu di Jawa Barat, khususnya di Karawang dengan bahasa Sunda seperti ini. Selanjutnya, kamu pembelajaran bahasa Sunda ayah sama baharana atau nabi bahara sama bahara bagian anu kahiji nyata ngabandungan. Ngabandungan anu kedua nulis ya sebenarnya. Jadi lu maca. Tidak lagi nama bila bahasa Sunda kita ngabandungan menyimak atau mendengarkan. Ngabandungan lebih luas artinya ketimbang kita mendengarkan atau ketimbang kita menyimak atau ketimbang kita mendengarkan. Jadi hampir sama artinya dengan menyimak. Tapi itu menyimak yang memperhatikan, yang mendengarkan dengan seksama ya. Kalau mendengar artinya untuk mendengar itu lebih khusus lagi, kalau lebih tinggi tingkatan. Kemudian kita belajar menulis, misalkan menulis kata-kata seperti ini tadi Bapak sampaikan contohnya, beting, betul, meser.
Terus maca itu banyak, ada membaca cerita, ada membaca dongeng, cerita juga ada cerita fiktif, ada cerita-cerita non fiktif, cerita ilmiah dan non ilmiah, sifatnya khayalan-khayalan. Ini masuk pada maca. Nulis, ini bagiannya, misalnya nulis surat, nulis karangan, atau cerita, atau dongeng. Jadi pada dasarnya bahasa Sunda kalau itu tilurana, tengah kandungan, tulis, oke maca, ranahnya seperti itu inti kan. Jadi tidak terlepas dari pembelajaran itu. Artinya bahasa Sunda itu nggak jauh berbeda dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi mungkin guru bahasa Indonesia kalian juga menjelaskan, yang kita tematik, pelajaran tematik khusus pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak jauh berbeda, hanya untuk ranahnya itu tidak jauh berbeda. Intinya yang dipelajari dalam bahasa Sunda seperti ini, menyimak, menulis, dan membaca ya. Jadi nantinya untuk kelas 1 dasarnya sama, kelas 2 juga sama, kelas 3 hingga kelas 6 sama, hanya saja nanti ada pengembangan tersendiri. Semakin tinggi kelasnya, materinya juga akan semakin banyak. Itulah pengembangan. Kemudian pengenalan lebih lanjut lagi untuk bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini dalam penggunaan kesehariannya anak-anak ini ada tingkatan-tingkatannya, tidak seperti bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Sunda ada tingkatan-tingkatan. Satu, bahasa itu digunakan untuk sesama, dengan teman nih. Yang kedua, untuk orang yang lebih dewasa. Yang ketiga, untuk orang tua. Nanti upamina bahasa Sunda disebutnya undak usuk bahasa. Undak usuk bahasa. Tingkatan dalam bahasa. Nah, untuk pembelajaran bahasa Sunda, kalian nggak usah dulu lari ke sini lah. Kita pergunakan memberanikan diri untuk mengucapkan kata-kata Sunda. Seperti wilujeng enji, wilujeng siang bunga datang ibu atau nabi bapak. Kata-kata seperti itu. Yang penting kalian berani untuk selalu mengucapkan kata-kata dalam bahasa Sunda, baik atau tidak benarnya nanti kita perbaiki sama-sama. Yang penting kalian berani mengucapkan. Ini Bapak sampaikan secara umum pembelajaran bahasa Sunda yang dipelajari di PPK Penanggur itu apa? Seperti ini yang secara umum. Berani mengucapkan dalam keseharian. Nah, dengan beraninya kalian mengucapkan dalam keseharian, nanti dengan sendirinya akan apa ya? Akan berubah. Oh iya, ini untuk orang dewasa. Oh iya, ini untuk sesama teman. Oh iya, ini untuk orang tua. Dengan sendirinya nanti. Yang terpenting kalian berani. Karena ada satu ungkapan, bisa karena dia biasa. Karena dibiasakan untuk bahasa. Jangan pernah malu dan juga jangan pernah takut salah untuk belajar bahasa Sunda. Bisa dipahami anak-anak sampai situ? Nah, jadi kembali lagi kita kesimpulannya. Yang pertama, pengenalan huruf vokal dalam bahasa Sunda sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda ada 7, A, I, U, E, O, dan E penyepanjang. Kemudian apa saja dalam bahasa Sunda yang dipelajarinya, ranah yang dipelajarinya, atau bagian-bagian dipelajarinya, yaitu menyimak, menulis, membaca. Itu. Kemudian apa saja dalam bahasa Sunda yang ada? Yang pertama, bahasa Sunda itu mengenal adanya undang usuk bahasa atau tingkatan-tingkatan bahasa. Untuk sesama, untuk orang yang lebih dewasa, untuk orang tua. Nah, jadi pada dasarnya bahasa Sunda itu mengenal satu tingkatan atau mengenal adanya undang usuk bahasa. Tapi dalam keseharian, karena memang anak-anak dalam proses pembelajaran
namanya proses pergunakan. Setiap pelajaran bahasa Sunda, pergunakan bahasa Sunda, pergunakan bahasa Sunda, pergunakan bahasa Sunda. Agar kalian tahu dan mengenal bagaimana penggunaan kata ini, bagaimana penggunaan kalimat ini untuk siapa dan kepada siapa yang diucapkan, itulah untuk bahasa Sunda. Bapak kira seperti itu anak-anak untuk pelajaran bahasa Sunda secara umumnya, gambaran secara umumnya. Nanti secara khususnya Bapak masuk dalam pembelajaran selanjutnya di kelas 1 bagaimana, kelas 2 dan kelas selanjutnya. Oke, Bapak ucapkan Wilujeng Enjing Hatur. Nah, kita sudah menyaksikan fun class tentang bahasa Sunda. Bagaimana? Sekarang kalian sudah tertarik dan ingin mempelajari bahasa Sunda lagi? Wah, luar biasa. Nah, sebelum kita akan melanjut ke selanjutnya, Miss Agil punya pertanyaan untuk kalian. Hahaha. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya dengarkan baik-baik. Dan nanti kalau sudah tahu jawabannya, silahkan kirim jawabannya di nomor WA yang ada dan tertera di akhir video kali ini. Pertanyaannya, tuliskan 5 kata dalam bahasa Sunda dan artinya yang diajarkan Bapak Yanto kepada anak-anak tadi. Tentang apa ya? Tentang pengajaran Bapak Yanto tadi. Tuliskan hanya 5 kata beserta artinya, lalu kirim di WA yang tertera di akhir video ini. Oke anak-anak? Nah, saat ini kita akan melangkah selanjutnya untuk pengajaran selanjutnya. Perlu kalian tahu kalau sekolah kita menggunakan beberapa bahasa dalam pengantar pengajarannya. Yang pertama ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan yang dua lagi, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Dan sekarang kita akan mendengarkan fun class. Menyimak secara langsung, pasti kalian sudah menanti-nanti. Kita akan mendengarkan pengajaran tentang bahasa Mandarin. Kepada Lo Setia, kami persilahkan. Syufa. Nah, sekarang kita mau menuliskan ininya. Kita persiapkan dulu, terlebih dahulu ada kuas. Ukurannya kita bisa pakai ukuran 6, 7, 8, atau 9. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti kanjinya juga akan menghasilkan besar. Kalau kecil juga nanti kanjinya akan menghasilkan kecil. Nah, di sini juga ada tinta. Tintanya tinta cair, merek Arlip. Bisa juga kita merek yang murah, bebas ya tintanya. Terus di sini juga ada kertas kosong. Nah, sekarang kita mau belajar menulis kanji I dengan menggunakan kuas. Pertama kita masukkan dulu, jangan terlalu banyak masukkan tintanya, biar nggak terlalu berceceran kemana-mana. Kita potong dulu di kertas yang lain. Menulis kanji yang tadi Lo sudah ajarkan, kita tulis dari kiri ke kanan. Ini adalah kanji I, kita tulis dari kiri ke kanan. Nah, nggak perlu ragu, nggak perlu takut untuk menulis kanji. Kita langsung percaya diri, langsung satu goretan, nggak boleh tambal-tambal. Nah, ini kanji I, kemudian kanji pertama pendek dulu garis pertamanya, kemudian garis keduanya itu adalah panjang. Nah, jika udah kelihatannya habis, kita bisa masukkan lagi tintanya. Sekarang kita belajar menulis kanji san. Seperti yang tadi Lo ajarkan, pertama kita bikin garis agak panjang, yang tengahnya itu pendek, yang ketiganya itu adalah panjang. Ini adalah kanji san. Ya, gampang. Pokoknya belajar Mandarin itu sangat menyenangkan ya. Jadi kamu tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk belajar bahasa Mandarin. Pasti hebat.
Oke, sekian dulu pelajaran kita kali ini tentang angka. Zaijian. Nah, bagaimana? Seru bukan bahasa Mandarin? Yang kalian kira sulit, malas, tapi ternyata menyenangkan, bukan anak-anak? Nah, sekarang kita akan lanjut ke pengajaran berikutnya. Tapi kita akan menjawab kuis yang Miss adakan. Sudah ada 1, 2. Berarti sekarang pertanyaan ketiga. Nah, ini dia kuisnya. Kalian sudah tahu kan, tadi Lose menggambar kanji dengan indahnya. Tugas kalian gampang saja ya. Kalian hanya tinggal menulis satu kanji, ya, satu kanji yang diperagakan oleh Lau Setia, dan di bawahnya diberi artinya, ya, menggambar kanjinya dan di bawahnya diberi arti, foto dan kirimkan ke nomor WA yang tertera di akhir video ini. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat fun class. Tadi bahasa Sunda, bahasa Mandarin. Sekarang kita akan menyimak bahasa kita yang selanjutnya, yaitu bahasa Inggris. Ya. Okay, good morning kids. How are you today? Today we will learn about English. Today we will learn about greet someone. Do you want to know? Let's go. In dictionary, greet as a verb is to say hello, to welcome somebody. And greeting as noun is to saying hello or a polite word of welcome. So, a greeting is simply a way of saying hello to someone. Okay, next. After we know about the meaning of greeting, we will learn about types of greeting. Greeting is divided by two types. They are formal and informal greeting. There are many ways to say hello in English. In the English language, there are multiple ways in which this can be done. They are greeting which can be used in formal situation and also greeting which are used in a more friendly, informal setting. It is very important to be able to select an appropriate greeting for every situation. We will be looking at this a little more closely in the next section. Sometimes you say a quick hello as you are passing someone. At other times, a greeting leads to conversation. Friends and family members greet each other in a casual way. Business greetings are more formal. Now we go to formal greetings. When meeting someone under formal circumstances, such as in a business meeting or meeting an important person for the first time, you might use some of these more formal greetings. If you are ever in any sort of doubt as to whether you should use a formal or informal greeting, it is always better to opt for the formal to avoid causing offense. If the situation calls for informal greeting, the other speaker will likely signal this. In formal greetings, we use good morning, good afternoon, good evening, and good night. First is good morning. Good morning is a formal greeting depending on the time of the day, usually used before 12 p.m. You can say
good morning. When you meet your teacher or your friend in the morning, you can say good morning teacher, good morning friends. Second is good afternoon. You can use good afternoon when you meet someone or say hello to someone after 12 p.m. For example, when you meet your aunt or your uncle, you can say good afternoon aunt, good afternoon uncle. Next is good evening. You can say good evening to someone from around 6 p.m. So if you meet someone in the 7 p.m., you can say good evening. And then the last, good night. Yes, in English, good night is used to say goodbye before you sleep. So, if you want to go to bed and your father or your mother will say good night before you sleep. After formal greeting, we have informal greeting. Informal greeting is used to say hello to your friends or your family. Okay, there are 3 examples for informal greeting. First is hi, second is hello, and the third is what's up. Okay, for example, using hello, hi, or what's up. When you meet your friends, hello friends, or hi friends, hi sis, hi bro, or what's up sis, what's up bro. Okay kids, all about greeting or greet someone. You can use English every day. So don't worry to learn English anymore. See you and goodbye kids. Nah, kalian sudah mendengarkan, menyimak pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana? Tidak juga sulit bukan? Mudah untuk dipelajari bukan? Dan menarik untuk dipelajari ya bahasa-bahasa yang diajarkan di sekolah kita. Nah, sebelum kita akan melanjutkan ke guru bidang selanjutnya, Miss ada pertanyaan nih buat kalian. Dan ayo buruan dijawab ya. Ada hadiah menarik untuk kalian. Nah, pertanyaannya adalah gampang sekali. Tadi pengajaran bahasa Inggris kita tentang greeting bukan? Oke, pertanyaannya gampang. Tuliskan hanya 3 saja pembagian waktu yang diajarkan Miss Hagil di formal greeting. Hanya 3 saja, 3 pembagian waktu di formal greeting. Ada apa saja ya? Kalau sudah tahu, tuliskan jawabannya, lalu kirimkan jawabannya di nomor WA yang tertera di akhir video ini. Oke kids, yuk kita akan ke pengajaran selanjutnya. Kita akan melihat, boleh nanti diperagakan juga kalau ada peraganya. Oke, yuk langsung saja kita akan melihat dan menyimak pelajaran olahraga dari Bapak Arifin. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PJOK dan materinya adalah tentang pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan, karena tujuan dari pola hidup sehat adalah merupakan agar tubuh kita atau badan kita tetap bugar dan sehat. Artinya pola hidup sehat ada beberapa hal yang harus perlu kita perhatikan. Di antaranya seperti rajin berolahraga, lalu menjaga asupan makanan yang bergizi, lalu ada lagi rajin meminum air putih, lalu yang ada lagi cukup istirahat atau cukup waktu dalam waktu tidurnya.
Artinya pola hidup sehat itu dalam PJOK tidak harus berolahraga secara terus-menerus, karena ada beberapa bagian atau karena ada beberapa faktor yang harus perlu diperhatikan. Tidak harus berolahraga secara rutin, secara terus-menerus, main bola atau main kasti atau main basket secara terus-menerus, karena dalam olahraga juga harus perlu diperhatikan pola asupan makanan. Maka dari itu, Pak Arifin ada sedikit beberapa video yang perlu kalian perhatikan, maka dari itu simak videonya baik-baik. Halo teman-teman, tahu nggak sih sehat itu apa? Apa seperti ini? Atau seperti ini? Yang mana hayo? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, yang meliputi karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh, serta mengatur pola makan 3 kali sehari agar tubuh selalu berenergi. Olahraga adalah salah satu aktivitas yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Beberapa olahraga ringan yang bisa kita lakukan adalah bersepeda, lari-lari, bermain sepak bola, dan masih banyak lagi. Olahraga yang teratur dapat membuat tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan dapat kita mulai dengan kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Jika tubuh kamu dan lingkungan di sekitarmu bersih, maka tubuhmu akan selalu segar dan sehat serta akan terhindar dari penyakit. Istirahat yang cukup bermanfaat untuk mengembalikan kesegaran tubuh saat lelah beraktivitas seharian lewat aktivitas tidur malam. Hal tersebut mampu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, membuang racun dari dalam tubuh, mengoptimalkan kemampuan otak, dan tidak mudah lelah. Mudah bukan menerapkan pola hidup sehat? Apabila kalian tidak menerapkan pola hidup sehat, maka tubuh kalian bisa saja akan mengalami hal-hal seperti ini. Maka dari itu, mari kita terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Nah, jadi sudah diperhatikan videonya. Dalam video itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk menjaga pola hidup sehat. Artinya sekarang kalian sudah tahu apa saja yang kita perhatikan untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Cukup sekian pembelajaran PJOK hari ini dari Pak Arifin. Dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Tadi yang sudah mendengarkan tentang pelajaran Bapak Arifin. Ini dia pertanyaan kelima untuk kalian. Pertanyaannya adalah, ini paling gampang ya. Tuliskan tiga catatan penting yang diajarkan oleh Bapak Arifin. Hanya 3 saja. Lalu tuliskan di WA dan kirimkan jawabannya di nomor WA yang tertera setelah video ini. Oke, kids? Nah, itu dia kids. Semua guru bidang kita yang ada di sekolah kita bagaimana? Menarik bukan guru-guru bidang kita? Nah, kids, Miss informasikan saat ini kita tidak bisa bertatap muka untuk kegiatan belajar mengajar. Semua kegiatan belajar mengajar kita saat ini hingga waktu yang tidak bisa kita tentukan akan menggunakan media Zoom, Meet, dan Google Classroom. Nah, jadi harap bersabar ya. Bila ingin kembali lagi berkumpul dan belajar lagi, bermain lagi di sekolah ini, jaga kesehatan, tidak boleh loyo, tetap semangat dan selalu bahagia. Oke, kids?
kita akan mengakhiri untuk pembelajaran hari ini di MPLS hari ketiga.